Taib ikhwan sekalian, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha. Sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsul Khamisah Asyarah. Ad-Darsul Khamisah Asyarah, pelajaran yang ke-15. Mari kita simak terlebih dahulu. Ada di sini al-hiwar atau percakapan, ya, hiwar, percakapan antara Al-Fatayatu dan Zainab. Al-Fatayatu dan Zainab. Al-Fatayatu, para pemudi atau para wanita di sini, mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Zainab menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwat. Man antunna ya akhwat. Siapa kalian wahai para perempuan? Ihdahunna, maka salah seorang di antara mereka menjawab, nahnu, kami, banatu Syekhi Abbas, kami adalah anak-anak gadisnya atau putri-putrinya Syekhi Abbas, yaitu Syekh Abbas. Kemudian Zainab mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang untuk kalian. Ummukunna, ibu kalian, ustazati, adalah ibu guruku atau dosenku, ya. Jadi ustazati bermakna ibu guruku atau dosenku. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya dia? Maksudnya haluha, kabarnya ibu kalian. Ihdahunna, maka salah seorang di antara mereka menjawab, hiya bi khairin walhamdulillah. Ibu kami dalam keadaan baik-baik saja, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kemudian di sini Zainab kembali bertanya, aina hiyal an, di mana ibu kalian saat ini? Ihdahunna, maka salah seorang dari al-fatayat tadi, para pemudi tadi menjawab, hiyal an, dia saat ini fir Riyadh, yaitu berada di Riyadh. Nah, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, mari kita sedikit menjelaskan apa yang hendak kita akan pelajari pada Ad-Darsul Khamisah Asyara ini, pelajaran yang ke-15 ini. Yang pertama tadi al-fatayatu itu bentuk jamak, ya, para pemudi atau para wanita, yang bentuk mufradnya atau isim tunggalnya yaitu al-fatatu. Al-fatatu seorang pemudi atau seorang wanita. Kalau al-fatayatu ini bentuk jamak beberapa orang pemudi. Kemudian yang selanjutnya itu perhatikan antunna. Antunna, kalian para wanita. Anti, kamu satu orang wanita. Antuma, kamu dua orang wanita. Antunna, kalian para wanita. Jadi ini adalah merupakan domir, ya. Kalau kemarin kita sudah pelajari terkait dengan domir antum, kalian para lelaki. Sekarang kita akan pelajari antunna, domir untuk muannas, yaitu kalian para wanita. Ya akhwat, wahai kalian para saudari perempuan. Ya akhwatun, ya akhwatu di sini, ya, tidak boleh ditanwin karena ada huruf di sini huruf nida, ya, huruf ya di sini ya nida, maka dibaca akhwatu. Akhwatu, para wanita, dari ukhtun satu orang wanita, akhwatu para wanita. Kemudian ihdahunna tadi salah seorang di antara mereka, perhatikan di situ ihda, ya, ihda itu kalau ahaduhum, maka itu untuk salah seorang dari antara mereka para lelaki. Kalau ihdahunna, maka itu salah seorang di antara mereka para wanita, ya. Jadi ihdahunna, ahaduhum, ihdahunna. Itu nanti dibedahkan di situ, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kemudian nahnu banatu Syekhi Abbas, kami adalah banatu Syekhi Abbas. Ya, banatu dari bintun satu orang perempuan, banatu ini beberapa orang perempuan atau beberapa orang anak gadis. Syekhi Abbas, yaitu kami adalah anak-anak gadisnya bapak atau Syekh Abbas. Kemudian Zainab, ahlan wa sahlan, ummukunna, ibu kalian. Ya, perhatikan ummukunna di situ, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, di situ ada kata ummun dan antunna. Jadi domir antunna tadi yang di atas, ketika dia dimutasilkan atau dia bersambung dengan baik dia isim atau fiil nanti atau dengan huruf,
Ya, nanti dia salah satunya seperti ini ya. Di sini ummukunna, ibu kalian. Ya, jadi sini ummun dan antun dimutasilkan menjadi ummukunna, ibu kalian. Ya. Ustazati, dia adalah ustazku, ibu guruku, atau dia adalah dosenku. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya dia ibu kalian. Jadi ha kembali ke ibu mereka ya. Yang ditanyakan kaifa haluha, bagaimana kabarnya dia, maksudnya bagaimana kabar ibu kalian. Ihdahunna, maka salah seorang di antara mereka menjawab, hiya bi khairin walhamdulillah, dia saat ini dalam keadaan baik-baik saja, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aina hiyal an, di mana dia saat ini? Hiyal ana, dia saat ini fir riyadhi, yaitu berada di Riyadh. Mata zahabat, kapan dia zahabat, dia pergi. Ya, perhatikan kemarin zahabat ini adalah dia satu orang perempuan yang telah pergi. Ya, zahabat. Kalau laki-laki zahaba, ya. Di sini ta'u ta'nisi sakinah sebagai bentuk khusus ya untuk menandakan bahwa zahabat yang pergi ini adalah seorang wanita, ibu mereka. Mata zahabat, kapan ibu kalian pergi ke Riyadh. Maka ihdahunna, salah seorang di antara al-fatayat tadi menjawab, zahabat, dia telah pergi, qabla usbu'in. Ya, perhatikan qabla usbu'in. Qabla usbu'in artinya adalah satu pekan yang lalu, atau qabla usbu'in artinya adalah dia telah pergi minggu yang lalu ya, minggu lalu atau pekan yang lalu. Zahabat qabla usbu'in, dia telah pergi minggu yang lalu. Kemudian Zainab di sini kembali bertanya, man zahaba ma'aha, siapa zahaba yang pergi bersamanya. Kenapa di sini menggunakan zahaba? Karena belum diketahui siapa yang pergi bersama ibu mereka. Man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersama dia? Apakah yang pergi bersama dia laki-laki atau perempuan, belum diketahui. Maka di sini ihdahunna, salah seorang di antara mereka menjawab, zahaba ma'aha, yang pergi bersama ibu kami adalah akhuna, saudara laki-laki kami. Akhuna, saudara laki-laki kami, Ibrahimu, yang bernama Ibrahim. Ya, ini ya ikhwan sekalian. Kemudian Zainab kembali bertanya, kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian semua. Ya, perhatikan ikhwan sekalian, kalau kemarin kita belajar kaifa halukum, maka ini kaifa halukunna, sama tadi di atas ummukunna, ini halukunna. Jadi antunna dimutasilkan dengan ummun dengan halun, maka menjadi ummukunna, atau di sini halukunna, kabar kalian para wanita. Ihdahunna, maka salah seorang di antara mereka menjawab, nahnu bi khairin walhamdulillah, kami dalam kondisi baik-baik saja, segala puji bagi Allah. Fi ayyi madrasatin antunna, fi ayyi madrasatin antunna, di mana kalian bersekolah. Kalau fi aina madrasatin antunna, maka yang ditanyakan adalah alamat sekolah. Kalau aina itu menunjukkan soalun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat atau alamat sekolah. Tapi kalau menggunakan ayyi madrasatin antunna, maka yang ditanyakan ini adalah jenjang. Kalian sekolahnya di jenjang apa? SDK, SMPK, atau SMA, ataukah kalian kuliah? Itu maksudnya ya ikhwan sekalian. Ihdahuna, maka salah seorang di antara mereka menjawab di sini, nahnu fil madrasatil mutawassithah, kami bersekolah di madrasatil mutawassithah, sekolah tingkatan pertama ya, atau SMP. Kemudian Zainab kembali bertanya, mata ikhtibarukunna, ya, mata kapan ikhtibarun, ujian, kemudian antunna dimutasilkan menjadi kunna, ikhtibarukunna, mata ikhtibarukunna, kapan ujiannya kalian wahai para wanita. Jadi ikhtibarun, ujian, dimutasilkan dengan kunna. Jadi ikhtibarun ini artinya ujian, sama dengan imtihanu. Imtihanu juga bermakna ujian, ikhtibarun juga bermakna ujian. Maka di sini salah seorang di antara mereka menjawab, ikhtibaruna, ujian kami, ba'da syahri,
ikhtibaruna ba'da syahri, ujian kami nanti satu bulan lagi ya, ba'da syahri, 1 bulan lagi. Kalau qabla syahri, bulan yang lalu. Kalau ba'da syahri, bulan yang akan datang ya. Jadi ikhtibaruna ba'da syahri. Selanjutnya Zainab kembali bertanya, azhabtunna ilal madrasatil yauma, azhabtunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ihdahunna, maka salah seorang di antara mereka menjawab, na'am, ya, zahabna wa raja'na. Zahabna, kami telah pergi, wa raja'na, dan kami telah kembali. Perhatikan di atas, zahabtunna, kalian para wanita yang telah pergi. Kalau zahabtum, kalian para lelaki yang telah pergi. Jadi ini zahaba dan antunna dimutasilkan menjadi zahabtunna. Kalau antum dimutasilkan dengan kata zahaba menjadi zahabtum, kalian para laki-laki yang telah pergi. Zahabtunna, kalian para wanita yang telah pergi. Naam, ya, zahabna wa raja'na, kami telah pergi, dan wa raja'na, dan kami telah pulang. Baik ikhwan sekalian, sekarang kita lihat tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, man antunna, siapa kalian? Antunna, siapa kalian wahai para wanita? Kalau kita jawab berdasarkan tadi percakapan, banatu Syekhi Abbas, ya, kami adalah putrihnya. Nahnu banatu Syekhi Abbas, kami adalah putrihnya atau anak-anak gadisnya Syekh Abbas. Meskipun pertanyaan ini kawan sekalian, antum boleh menjawabnya dengan bebas ya. Antum boleh menjawab dengan bebas. Kemudian yang kedua, aina ummukunna, di mana ibu kalian? Hiya fir riyadi, dia saat ini ada di Riyadh, yang berdasarkan percakapan tadi. Aina baitukunna, di mana rumah kalian? Bisa kita jawab baituna fil madinatil munawwarah, rumah kami berada di Madinah al Munawwarah. Aina akhukunna, di mana ibu kalian? Akhuna zahaba ila riyadi ma'a ummina, saudara laki-laki kami telah pergi ke Riyadh bersama ibu kami. Istilahnya bebas ya, antum menjawab bebas pertanyaan-pertanyaan dari latihan yang pertama di sini. Aina madrasatukunna, di mana sekolah kalian ya, di mana alamat sekolah kalian? Madrasatuna fil Madinatil Munawwarah, kami bersekolah di Madinah al Munawwarah. Kemudian yang keenam, azhabtunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Naam, iya, zahabna, iya, kami telah pergi. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang kedua, annis ya. Annis maksudnya muannaskan. Al mubtada, kata pertama, fi kulli min jumalil atiyah, pada tiap-tiap kalimat berikut ini. Misalun, contohnya di sini adalah antunna tullabun, apakah kalian adalah para siswa laki-laki? Maka kita akan di sini disuruh untuk merubah ya mubtadanya. Tapi ikhwan sekalian, kalau kita rubah mubtadanya maka otomatis khabarnya juga ikut berubah ya. Antum di sini maka kita akan rubah menjadi antunna. Kemudian tullabun menjadi tolibatun ya. Tullabun para siswa laki-laki menjadi tolibatun para siswa perempuan. Antum tullabun, apakah kalian adalah para siswa laki-laki? Maka dirubah menjadi antunna talibatun, apakah kalian adalah para siswa perempuan ya. Itu ya ikhwan sekalian. Kita lihat yang pertama di sini, antum mudarrisuna, apakah kalian adalah para guru laki-laki ya. Maka ikhwan sekalian kita rubah antum menjadi antunna, sehingga antunna. Kemudian mudarrisuna dari isim muzakkar salim kita rubah ke dalam isim muannas salim. Caranya apa? Ditambahkan huruf alif ya sebelum tak marbutah, kemudian tak marbutahnya dirubah menjadi tak maftuha menjadi mudarrisatun. Antunna mudarrisatun, apakah kalian para guru wanita? Kemudian yang kedua, antum at-tibba'u, apakah kalian adalah para dokter laki-laki? Maka kita rubah menjadi antunna
antunna tabibatun, ya, antunna tabibatun, ya. Apakah kalian para dokter perempuan? Kemudian antum ikhwatu hamidin, apakah kalian adalah saudara laki-lakinya Hamid? Maka kita rubah menjadi antunna akhwatu hamidin, apakah kalian saudara-saudara perempuannya si Hamid. Yang keempat, antum muslimuna, apakah kalian adalah orang-orang muslim laki-laki? Maka kita rubah menjadi antunna muslimatun, apakah kalian adalah para muslim, wanita muslim. Kemudian yang kelima, antum a'mamu mahmudin, ya, apakah kalian adalah pamannya si Mahmud? Maka kita rubah menjadi antunna ammatu mahmudin, apakah kalian adalah bibih-bibihnya si Mahmud. Kalau a'mamun ini paman, ya, kemudian ammatun itu bibi, semua dari pihak bapak, ya, dari pihak bapak kita. Kemudian yang keenam, antum abnaul mudir, apakah kalian adalah abnaul mudir, anak-anak laki-lakinya kepala sekolah? Maka dirubah menjadi antunna banatul mudir, apakah kalian anak-anak gadisnya kepala sekolah. Kemudian yang ketujuh, antum aba'ut tullabi, apakah kalian adalah aba'ut tullabi, bapaknya para siswa? Dirubah menjadi antunna ummahatu, jadi abaun dirubah menjadi ummahatun. Antunna ummahatun, apakah kalian ibunya at-tabibatu, ya, jadi tulabu dirubah menjadi at-tabibatu, atau bisa juga sama dengan tulabu, ya, ibunya para siswa laki-laki, atau bisa juga ibunya para siswa perempuan. Jadi sini bebas, ya ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga, hawil dhamir fi kulli min jumalil atiyah, hawil rubahlah, hawil dhamir fi kulli min jumalil atiyati kama huwa muwaddah fil misal. Jadi kita dirubah, ya, merubah dhamirnya pada setiap kalimat berikut ini kama huwa muwaddah fil misal, sebagaimana yang diberikan pada contoh. Misalun, contoh di sini, aina baitukum ya ikhwan, di mana rumah kalian wahai para saudara laki-laki? Maka kita rubah menjadi aina baitukunna ya akhwat, di mana rumah kalian wahai para saudara perempuan. Jadi kum dan kunna itu yang dirubah, ya. Kemudian ikhwan menjadi akhwat. Yang pertama di sini, aina akhukum ya ikhwan, aina akhukum ya ikhwan, di mana saudara laki-laki kalian wahai para saudara laki-laki. Aina akhukunna ya akhwat, di mana saudara laki-laki kalian wahai para wanita. Kemudian yang kedua, aina madrasatukum ya ikhwan, aina madrasatukum ya ikhwan, di mana sekolah kalian wahai para saudara laki-laki. Maka kita rubah menjadi aina madrasatukunna ya akhwat, di mana sekolah kalian wahai para saudara perempuan. Mata ikhtibarukum ya ikhwan, kapan kalian melaksanakan ujian wahai para saudara laki-laki? Maka kita rubah menjadi mata ikhtibarukunna ya akhwat, kapan ujian kalian wahai para saudara perempuan? Kemudian yang keempat, ahada ummukum ya ikhwan, ahada ummukum ya ikhwan, apakah ini paman kalian wahai saudara laki-laki? Ahada ummukum ya ikhwan, maka kita rubah menjadi ahadihi atau ahada ummukunna, ya ummukunna ya akhwat, apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara perempuan. Kemudian yang kelima, abaitukum qaribun ya ikhwan, abaitukum qaribun ya ikhwan, apakah rumah kalian dekat wahai saudara laki-laki? Kita rubah menjadi abaitukunna qaribun ya akhwat, abaitukunna qaribun ya akhwat, apakah rumah kalian dekat wahai para saudara perempuan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan, fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan, pada bulan berapa kalian akan melakukan ujian wahai saudara laki-laki? Maka kita rubah menjadi fi ayyi syahrin
ikhtibarukunna ya akhwat, pada bulan berapa kalian akan melakukan ujian wahai para saudara-saudara perempuan. Nah ikhwan sekalian, kita kembali lihat antara latihan pertama dan latihan yang ketiga. Nah, antara latihan yang kedua dan latihan yang ketiga. Kalau di latihan yang pertama tadi yang kita rubah adalah merupakan domir dari domir munfasil, ya, bentuknya mudzakkar, kita rubah dalam bentuk domir munfasil yang bentuknya muannas. Ya, jadi antum menjadi antunna. Kalau di sini adalah dari domir muttasil yang bentuknya muzakkar seperti baitukum, akhukum, madrasatukum, ikhtibarukum, ummukum, kemudian baitukum, ya, ikhtibarukum, itu tadi, ya, kita rubah menjadi, ya, baitukunna, kemudian akhukunna, madrasatukunna, ikhtibarukunna, ummukunna, dan baitukunna, dan ikhtibarukunna. Jadi yang dirubah adalah merupakan domir mu'tasilnya. Kemudian ikhwan sekalian yang keempat adalah dha'fil amakinil khaliyati fi ma yali domir munasiban lil mukhatab anta, antum, anti, antunna. Jadi kita disuruh letakkanlah fil amakinil khaliyah. Makan itu tempat, amakini itu tempat-tempat, al khaliyah yang kosong, fi ma yali berikut ini domiran munasiban dengan menggunakan domir yang sesuai lil mukhatab untuk orang yang sedang diajak berbicara, ya, orang yang sedang diajak berbicara atau orang yang kedua yang sedang kita ajak berbicara. Anta, kamu satu orang laki-laki yang sedang kita ajak berbicara. Antum, kalian para laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antunna, kalian para perempuan yang sedang diajak berbicara. Yang pertama di sini muslimun satu orang muslim. Kemudian bentuk isimnya adalah isim mudzakkar, otomatis anta muslimun, kamu adalah satu orang muslim laki-laki. Kemudian mariyadhatun, sedang sakit, yang sedang sakit siapa? Satu orang perempuan di sini. Di mana ditahu? Dari ta marbutoh, mariyadhatun, satu orang wanita yang sedang sakit, otomatis anti mariyadhatun, itu domirnya. Kita menggunakan domir anti mariyadhatun. Anti maridhatun. Anti maridhatun, apakah kamu sedang sakit? Anta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Kemudian yang ketiga, tabibatun. Ini adalah merupakan para dokter perempuan, bentuk jamak, ya. Bentuk jamak. Tabibatun. Maka otomatis kita menggunakan antunna, kalian para wanita. Antunna tabibatun, apakah kalian para dokter perempuan? Kemudian yang keempat, di sini tujarun, para pedagang laki-laki. Maka antum tujarun, apakah kalian para pedagang, ya. Jadi menggunakan domir antum karena tujarun di sini para pedagang laki-laki. Otomatis domirnya kita menggunakan domir antum. Kemudian yang kelima, ya, di sini bintul mudarrisi. Satu orang anak perempuannya guru, ya. Maka kita gunakan anti di sini. Anti bintul mudarrisi, apakah kamu adalah putrinya bapak guru? Apakah kamu adalah putrinya bapak guru? Anti bintul mudarrisi, apakah kamu adalah putrinya bapak guru? Ya, jadi menggunakan anti. Kemudian yang ketujuh, yang keenam yaitu akhwatu Abbasin, saudara perempuannya Abbas. Akhwatu Abbasin, saudara-saudara perempuannya Abbas. Akhwat itu bentuk mufradnya ukhtun. Ukhtun satu orang saudara perempuan, akhwat ini saudara-saudara perempuan. Maka kita gunakan di sini antunna. Antunna akhwatu Abbasin, apakah kalian adalah saudara-saudara perempuannya si Abbas. Kemudian yang ketujuh ikhwan sekalian, tullabun para siswa laki-laki. Otomatis antum tullabun, apakah kalian para siswa laki-laki. Kemudian latihan yang kelima, dha'fil amakinil khaliyati fil jumalil atiyah dhamir muttasilan lil mukhatab. Ya, di sini kita akan menggunakan dhamir muttasil, ya.
Kalau tadi adalah dhamir munfasil, ini dhamir mu'tasil. Dhamir mu'tasil lil mukhatab, kepada seorang yang sedang diajak berbicara, menggunakan dhamir ka, kum, ki dan kunna. Yang pertama di sini aina baitun, kemudian ya ikhwan, wahai para saudara laki-laki. Otomatis kita menggunakan dhamir kum, ya. Aina baitukum, di mana rumah kalian? Ya ikhwan, wahai para saudara laki-laki. Karena yang menjadi perhatikan kita di sini ikhwan sekalian adalah isim terakhirnya, ya. Isim terakhirnya. Di situ ikhwan, kemudian nanti di nomor 2 di sini perhatikan hada kitabun ya Hamid. Ahada kitabun ya Hamid. Otomatis ahada kitabuka ya Hamid, karena Hamid di sini satu orang, ya. Ahada kitabuka ya Hamid, dan Hamid di sini adalah mudzakkar, maka ahada kitabuka ya Hamid, apakah ini bukumu wahai si Hamid? Kemudian yang ketiga sa'atun, kemudian jamilatun ya Laila, ya, jamilatun ya Laila. Sa'atun di sini satu, ya, satu jam tangan. Otomatis sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tangan kamu, jam tangan yang kamu miliki bagus sekali wahai Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tangan kamu bagus sekali wahai Laila. Kemudian ikhwan sekalian yang keempat, man abu ya akhwatu. Man abu kunna ya akhwatun. Siapa bapak kalian wahai para perempuan? Masmuka ya sayyidati. Di sini ana sayyidati, ya. Kalau di PDF nanti dilihat di situ, tinggal disesuaikan. Yang jelas di sini domirnya menggunakan domir masmuka, siapa namamu. Kemudian yang keenam menggunakan masmuki, ya, masmuki. Kemudian yang selanjutnya di sini ummuka fil bait, apakah ibumu ada di rumah? Ini sebetulnya bebas juga. Ya, ummuka fil bait, apakah ibumu ada di rumah? Bisa ummuki fil bait, apakah ibumu ada di rumah, baik muannas maupun mudzakkar di sini. Kemudian yang kedelapan, ma asma'ukum ya ikhwan. Ma asma'ukum ya ikhwan, karena asmaun nama-nama, maka digunakan kum. Ma asma'ukum, siapa nama-nama kalian? Ya ikhwan, wahai para lelaki. Kemudian ikhwan sekalian latihan yang keenam, do' fil amakinil khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Nah, di sini kita akan meletakkan pada tempat yang kosong fi ma yali dhamiran munasiban, yang menggunakan dhamir yang sesuai lil mutakallim. Nah, ana nahnu, kan dhamir mutakallim itu cuma dua, ya ikhwan sekalian. Lil mutakallim itu cuma dua. Ana, orang yang sedang berbicara adalah saya, dan nahnu, kami, ya, itu seperti itu. Muslimun, satu orang muslim, otomatis ana muslimun, saya satu orang muslim. Muslimuna, ya, kami laki-laki muslim, laki-laki, otomatis nahnu muslimuna, kami orang-orang muslim laki-laki. Muslimatun, satu orang muslim perempuan, otomatis ana muslimatun, saya satu orang muslim perempuan. Muslimatun, ya, muslim perempuan, ya, bentuk jamak, otomatis nahnu muslimatun. Kemudian banatul mudir, anak gadisnya kepala sekolah. Ini banat. Banat ini bentuk jamak, ya, banatu, anak-anak gadisnya kepala sekolah. Dari bintun, satu orang anak perempuan, banatu, anak-anak perempuan. Otomatis di sini nahnu banatul mudir, kami adalah anak-anak gadisnya kepala sekolah. Ibnul mudarris, satu anak laki-lakinya guru, berarti anak ibnul mudarris, saya adalah anaknya guru, ya, anak ibnul mudarris, saya adalah anaknya bapak guru. Kemudian yang ketujuh, nahnu tullabun, kami adalah para siswa. Ana maridhatun, saya sedang sakit, perempuan di sini. Kemudian ikhwan sekalian yang ketujuh, iqra, waktu baca dan tulislah. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Telah pergi bapakku ke Kairo qabla usbu'in, ya. Qabla usbu'in,
pekan yang lalu ya. Qabla usbu'in, pekan yang lalu. Mata kharajat minal fasli ya Muhammad, kapan kamu keluar dari dalam kelas wahai Muhammad? Kharajat ba'da dars, kharajtu ba'da dars, saya telah keluar setelah pelajaran yang ini. Nah, perhatikan ikhwan sekalian ya. Perhatikan di sini yang digaris bawahi qabla usbu'in dan ba'da dars, setelah pelajaran ini, dan qabla usbu'in ya, satu pekan yang lalu atau pekan yang lalu. Apa yang membedakan? Kalau usbu'in di sini tidak menggunakan alif lam, sementara ad-darsi di sini menggunakan alif lam. Apa yang membedakan? Kalau dikatakan qabla usbu'in atau qabla dars atau ba'da dars tanpa menggunakan alif lam, maka otomatis belum diketahui pelajaran yang mana dalam satu hari itu. Atau qabla usbu'in, satu pekan yang lalu. Satu pekan itu kan 7 hari, tidak bisa diketahui hari Senin ke hari Selasa ke hari Rabu, tidak bisa dipastikan. Artinya apa? Seluruh hari, mewakili seluruh hari dari 7 hari ya. Tapi kalau dikatakan ba'da dars, setelah pelajaran ini, bisa diketahui pelajaran jam berapa, pelajaran yang keberapa, yang pertama kah, yang kedua kah, atau yang ketiga. Tapi misalnya kalau ba'da dars tanpa menggunakan alif lam, maka itu mewakili seluruh pelajaran yang dia pelajari seluruh hari tersebut. Ya, jadi di sini ada ma'rifah dan nakirah. Kalau usbu'in itu adalah merupakan isim nakirah yang masih umum, belum diketahui. Kalau ad-darsi di sini karena ada alif lam, maka ini adalah isim ma'rifah. Kemudian ikhwan sekalian yang ketiga, zahabtu ilal masjidi qabla al-azan. Zahabtu ilal masjidi qabla al-azan. Saya telah pergi ke masjid qabla al-azan, sebelum azan dikumandangkan. Mata zahabat ummuki ila riyadi ya Aminah. Mata kapan mata zahaba ummiki. Ini harusnya zahabat di sini ya. Mata zahabat ummiki. Wafan ya, ummiki ini ummuki. Ummuki di sini paman ya, paman laki-laki. Ummuki, mata zahabat ummuki ya ila riyadi ya Aminah. Kapan dia telah pergi paman laki-lakimu ke Riyadh wahai Aminah? Zahaba qabla syahrin, dia telah pergi qabla syahrin, 1 bulan yang lalu. Aba'da salati zahabat ilal mat'ami. Aba'da salati zahabat ilal mat'ami. Apakah setelah salat zahabat ilal mat'ami, kamu pergi ke rumah makan? La, tidak. Zahabtu qabla salati, saya pergi sebelum melaksanakan salat. Nah, ikhwan sekalian perhatikan di sini tabel, aina zahabat ya akhi, kemana kamu akan pergi wahai saudaraku? Aina zahabta ya akhi, kamu akan pergi kemana? Ya, kamu akan pergi kemana wahai saudara laki-lakiku? Maka di sini zahabta, perhatikan ta di situ adalah merupakan domir anta. Kamu satu orang laki-laki dimutasilkan dengan zahaba menjadi zahabta. Kamu satu orang laki-laki yang telah pergi. Kemudian perhatikan yang di bawah, aina zahabti ya ukhti. Zahabti, kamu satu orang perempuan yang telah pergi. Aina zahabti ya ukhti, kemana kamu akan pergi wahai saudara perempuanku? Kemudian selanjutnya, aina zahabtum. Antum dimutasilkan dengan zahaba menjadi zahabtum. Ya ikhwan, kemana kalian akan pergi wahai saudara-saudara laki-lakiku? Aina zahabtunna ya akhwat, kemana kalian akan pergi wahai saudara-saudara perempuanku? Kemudian kalau untuk yang pergi adalah saya, zahabtu, saya telah pergi. Zahabtu, saya telah pergi, itu ana. Jadi di sini kalau domir ana, domir saya dimutasilkan dengan fi'il madhi zahaba menjadi zahabtu. Saya telah pergi. Zahabna, kami telah pergi. Nahnu zahabna, kami telah pergi. Kemudian al-kalimatul jadidah, ya, kosakata baru pada pelajaran yang ke-15 ini. Di sini qabla, sebelum, ba'da, sesudah, kaifa, bagaimana, mata, kapan, al-usbu'in, pekan, syahrun, bulan, al-azanu, yaitu azan, salatu, salat, raja'a,
telah kembali ikhtibar, ujian atau latihan. Kemudian ikhwan sekalian perhatikan di sini domir munfasil. Huwa talibun, dia satu orang laki-laki. Hum tullabun, mereka para laki-laki. Hiya talibatun, dia satu orang siswa perempuan. Hunna talibatun, mereka para siswa perempuan. Anta talibun, kamu adalah satu orang siswa perempuan. Antum tullabun, kalian adalah para siswa laki-laki ya, para siswa laki-laki. Kemudian anti talibatun, kamu satu orang siswa perempuan ya, kamu satu orang siswa perempuan. Kemudian antunna talibatun, kalian adalah para siswa perempuan. Ana talibun, saya adalah satu orang siswa perempuan. Nahnu tullabun, kami para siswa laki-laki ya. Ana talibun, saya satu orang siswa laki-laki. Nahnu tullabun, kami para siswa laki-laki. Ini sama, ana talibatun, nahnu talibatun. Jadi itu ya ikhwan sekalian, domir huwa, hum, hiya, hunna, anta, antuma, anti, antunna, ana, nahnu itu sama ya, mudzakkar dan muannas.